Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan WD Dolcet, karena agama Konghucu sudah diresmikan di Indonesia. Oke, jadi di pertemuan hari ini saya Basori Mukti, bisa dipanggil Babas. Pertemuan hari ini mungkin cukup menarik ya dari teman-teman semua yang udah presentasi dari tadi, dan termasuk Mas Rizky 13 menit ya dari yang presentasi cukup lama. Jadi saya punya beban moral untuk mempercepat dan lebih efektif lagi gitu, untuk menyampaikan presentasi ini pada teman-teman semuanya. Ada yang bisa tebak materi saya kali ini? Tidak. Nggak ada? Misterius. Oke, ini dari ada itu siapa? Tokoh di atas. Nggak ada yang tahu? Oke. Jadi tokoh di atas ini aku berpikir maka aku ada, atau mungkin yang lebih dikenal dengan bahasa Latinnya gitu apa? Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Tapi semakin berkembangnya zaman gitu ya. Jadi kita udah ada di zaman yang serba modern, serba teknologi, bahkan kita bersosialisasi juga di media sosial gitu. Jadi sekarang aku berpikir maka aku ada itu udah tidak relevan lagi bagi anak-anak sekarang. Tapi yang lebih relevan itu adalah aku viral maka aku ada. Setuju atau enggak? Setuju ya? Oke. Jadi yang di atas itu adalah René Descartes. René Descartes salah satu filsuf ya. Oke, bisa next. Wah, terpotong. Oke. Iya. Jadi pembahasan saya hari ini adalah skill dan media sosial. Kenapa itu X gitu kan? Karena bagi saya sendiri di era sekarang skill, jika kita tidak mengkolaborasi terhadap media sosial atau mungkin sebuah platform, itu udah tidak apa ya? Mungkin kurang efektif cara kerjanya. Jadi kalau misalnya sekarang itu teman-teman punya bakat, masnya punya bakat apa? Mas Alif? Belum merasa itu sebagai bakat. Oh, belum merasa, tapi apa itu? Belum tahu. Belum tahu, oke. Misalnya teman-teman punya bakat futsal misalnya gitu ya. Kalau misalnya punya bakat futsal, ini gimana caranya untuk kita taruh di media sosial? Gimana cara mengkolaborasikan skill saya di media sosial? Banyak sekarang yang saya lihat di YouTube, Instagram, ataupun di TikTok dan lain-lain, itu banyak gimana tips, tricks, gimana caranya untuk mendribble bola dan yang lain. Itu ternyata sangat berlaku buat saya yang tidak bisa bermain bola gitu. Jadi saya sempat waktu itu sebelum ini kan ada turnamen futsal, jadi saya memang kurang piawai dalam bermain bola futsal. Jadi saya melihat gitu, ada tips and tricks cara bermain bola, dribble dan lain untuk menipu lawan dan lain, ternyata ada. Oke, next bisa slide. Oke, sebelum sampai ke media sosial gitu, mungkin di presentasi ini sedikit lebih banyak adalah portofolio saya sendiri. Dimana saya juga pernah berkecimpung sebelum di media sosial gitu, virtual. Saya juga berkecimpung di dunia yang media-media konvensional gitu. Jadi ini salah satunya, ada 5 buku yang sudah saya terbitkan, dan ini 3 salah satunya, yaitu adalah buku Titik Nadir, 24 Hours Before the Niches, puisi-puisi yang tersesat, dan sekarang mungkin masih ada progres untuk novel selanjutnya. Ini adalah salah satu skill saya, menulis. Bisa slide, Pak? Dan sampai sudah di tahap buku, saya mencoba untuk di blog. Jadi saya membuat blog. Dan ini salah satunya, mungkin teman-teman bisa mau baca blog saya, bisa dilihat. Jadi blog saya jadi banyak. Dan di situ di blog saya itu ada kata-kata ya, membaca itu nggak sulit, malas yang sulit. Karena based on my experience, gitu. Based on my experience, ya selamat datang. Based on my experience gitu ya. Saya dulu adalah tipikal orang yang seorang anak yang sangat membenci membaca. Jujur, saya tidak suka membaca. Saya tidak suka apapun itu komik yang ada gambarnya pun saya tidak suka. Begitu Pak, saya tidak suka. Saya hanya suka mendengar musik. Karena dari umur 5 tahun sampai 16 tahun itu saya lebih suka bermain musik.
Dan saya tidak suka membaca. Saya dulu berpikiran punya statement bahwa orang yang suka membaca itu belum tentu bijak ya. Saya orangnya dulu seorang cukup wise gitu. Jadi saya merasa orang-orang yang membaca itu belum tentu cukup bijak. Jadi sampai akhirnya saya mulai merubah pikiran saya bahwa ini ada yang salah dari pikiran saya. Saya berusaha untuk menggali potensi saya yang lain selain bermusik atau mungkin di non akademik ya. Tiba-tiba ke akademis gitu, membaca. Wow, itu suatu hal yang baru dan sangat menantang, cukup challenging untuk diri saya. Dan akhirnya saya memulai membaca itu adalah bukunya Unforgettable. Saya lupa itu karya di Indonesia. Siapa ya penulisnya? Lupa, perempuan. Unforgettable. Dan itu saya mulai mencintai dan saya suka membaca buku gitu. Saya ingat ada satu kata-kata yang memotivasi diri saya sampai sekarang untuk membaca adalah read what you love until you love to read. Dan akhirnya saya ada di sini. Saya mempublish beberapa karya dan main blog dan lainnya. Bisa swipe bro? Ada yang tahu dia siapa? Ada yang tahu? Pasti semuanya teman-teman tahu ya ini siapa? Saya juga awalnya tidak tahu ini siapa, jadi saya coba cari tahu ternyata ini salah satu mas-mas gondrong, gitu, cewek gondrong. Yang sempat viral belakangan ini, masih viral, belakangan ini masih seru-serunya untuk dibahas. Yaitu ada kalau lu punya duit, lu punya kuasa. Ya gitu. Ya, kita tahu ya jadinya ya. Nah, karena itu menarik, jadi saya jadikan sebagai gambar aja. Tapi di sini saya akan berubah, di mana kalau dia mengatakan kalau lo punya duit, lo punya kuasa, gitu kan. Kalau punya pikiran, ya gitu. Tapi dia menganggap bahwa kalau punya pikiran, gak ada duit, gak ada materi, gue menang. Itu bagi dia. Dia memutuskan dirinya sendiri gitu. Tapi menurut saya gitu, skill itu hal yang sangat penting. Tapi media sosial ini adalah hal yang sangat lebih penting lagi. Semuanya tahu Raffi Ahmad ya? Tahu. Kenapa Raffi Ahmad bisa sampai sebesar sekarang? Kenapa? Apa skillnya? Apa bakat yang dimiliki Raffi Ahmad? Aktor juga tidak terlalu bagus menurut saya. Host juga mungkin host yang non formal untuk menarik ya. Tapi kalau hal lainnya kurang. Kenapa? Dan hal yang saya tahu setelah saya punya pengalaman masuk di PH di Bogor. Ternyata yang menarik itu kesuksesan seseorang di dunia entertain di zaman sekarang itu bukan bakat seseorang. Seseorang punya bakat. Jika tidak didorong oleh manajemennya, itu gak bakalan jadi apa-apa. Jadi hal yang lebih sukses dari Raffi Ahmad itu adalah bukan Raffi Ahmadnya, tapi manajemennya Raffi Ahmad. Orang belakangnya yang bisa membranding dan rebranding lagi Raffi Ahmad walaupun dia sempat punya kasus ya. Dan itu hal yang hebat. Dan saya cukup menarik. Jadi saya mulai mempelajari gimana cara untuk branding dan memarketing bakat seseorang, skill seseorang. Dan saat itulah idealisme saya runtuh. Karena dulu saya punya idealisme bahwa kamu sempat ada di tahap ini gak sih? Kenapa ya? Aku punya skill gitu. Tapi kok yang viral itu orang-orang yang gak punya skill, yang orang-orang yang cuma gini doang gitu. Kenapa? Why gitu? Itu jadi keresahan saya salah satunya. Dan itu menjadi salah satu saya untuk berhenti beberapa bulan menulis, tidak menuliskan karya, start untuk lanjutin proses novel saya dan lain-lain. Vakum beberapa bulan Instagram saya dan akhirnya sekarang engagementnya turun gitu. Itu salah satunya. Saya jadi stres, saya ada di fase stres waktu itu ketika kayak berpikir saya ada skill, tapi kenapa orang-orang di Indonesia itu tidak mensupport saya gitu. Kalaupun ada ya beberapa aja gitu. Tapi malah orang-orang yang gini aja gitu ya, bilang wah gitu. Itu jadi keresahan saya salah satunya. Jadi menurut saya hal yang penting itu adalah akhirnya di sini saya baru menyadari bahwa skill media sosial ini harus ada kolaborasi. Dan ini baru saya sadari. Oke, next slide Pak. Dan ini adalah beberapa platform Instagram yang saya kelola. Salah satunya adalah Filosofi. Saya dan teman-teman mungkin yang di sini ada di komunitas ini. Dan ini Bubble Story adalah salah satu Instagram pertama dan sampai sekarang masih saya kerjakan. Bubble Story ini hadir pada tahun 2017, 2019 sempat viral dan turun gara-gara stresan di orang gini gitu. Dan masih mikir adalah salah satu Instagram yang saya kelola dan sifatnya ini
apa ya, segmennya lebih ke pop culture. Saya mencari berita-berita yang mungkin tidak aktual tapi bisa long last buat teman-teman semuanya. Oke, next slide, Bud. Oke, dan ini juga salah satu lagi-lagi portofolio saya. Dan ini salah satu pencapaian saya, achievement buat saya bahwa saya pernah ada di Indonesia Chart Podcast Top Chart 42 Indonesia. Lalu next slide. Dan oke, sampai di sini saya menyadari bahwa adanya skill itu penting dan media sosial itu penting. Tapi balik lagi, sebelum kita ada untuk fokus kepada bagaimana kita mentransfer atau mungkin mengkolaborasikan skill kita, bahkan kita di media sosial, kita harus menyadari bahwa adanya intelligence. Ada yang tahu bakat itu apa? Ada yang tahu potensi itu apa? Nggak ada? Wah, ini mungkin salah satu yang tidak menemukan bakat. Mungkin itu salah satu faktornya. Dan percaya atau tidak kalau bakat itu ada? Percaya? Banyak percaya? Percaya? Wah, benar. Saya juga percaya bahwa bakat itu ada ya. Jadi bakat itu hampir sama dengan intelijensi. Bahwa bakat itu, potensi itu memang ada dari sejak lahir kita lahir, dan itu adalah hasil dari itu ada korelasi dengan game kita gitu. Mungkin kalian tahu, pernah nonton Spider-Man? Ya, Spider-Man pertama ada bentuk darah double helix, dan itu salah satunya adalah game kita yang menentukan kita, bakat kita entah itu dari orang tua, kakek kita, atau mungkin nenek moyang kita, itu salah satunya. Karena bermutasinya darah orang tua, kakek, dan kita akhirnya mungkin kita punya bakat, cuman kita belum menggali itu, kita belum menggali dan mencari potensi kita, skill kita apa, di mana gitu. Dan William Strand, salah satu ahli ya dari psikologi, mengatakan bahwa intelijensi adalah kesanggupan diri untuk menyesuaikan kepada kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat pikirannya yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini kan secara tidak langsung adalah bahwa potensi dan bakat itu sebenarnya sama, skill itu sama. Cuma ini tergantung kita menggunakan pikiran kita. Oke, sampai di sini kita lanjut ke ada yang tahu Carl Rogers ya? Teori humanistik psikologi Carl Rogers. Saya suka dengan Carl Rogers karena pendekatannya lebih ke humanistik. Dan saya sukanya adalah dari teori Carl Rogers itu dia tidak pesimis dan sangat optimis menurut saya, bahwa dia mempercayai bahwa manusia itu adalah walking potential yang dimana artinya terkait pembahasan saya hari ini bahwa manusia itu bisa terus menggali, mencari potensinya, skillnya di mana, dan itu tergantung kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa coba baca, tapi nggak terasa di sini. Coba bermain musik, tapi merasa kayak capek gitu. Kalau kita mikir terusin capek ya pasti capek lah ya. Cuma kan di mana kita bisa mendapatkan goals kita. Maksudnya mau jadi apa nanti ke depannya? Nah, pertanyaan yang sangat menarik. Ada satu impian sebenarnya, cuman masih belum berani untuk ngomong itu karena pindah negara. better untuk menikmati prosesnya dulu. Oke, nice. Itu salah satu potensial mungkin Mas Alif yang udah punya di situ, tinggal gimana caranya Mas terus untuk menggali potensi itu sendiri. Next, skill media sosial. Kalau teman-teman yang tahu lagi viral sekarang itu orangnya udah gak malu mana main. Nah, kalau bagi saya itu nggak ada skill mana main. Saya merasakan tentang adanya skill ya, bukan merasakan adanya skill, tapi teman-teman dekat saya gitu selalu berkata kayak, Bas, aku tuh nggak kayak kamu, Bas. Aku masih nggak tahu skill aku di mana. Ini permasalahannya adalah permasalahan yang mendasar tentang self concept aja. Ini perihal konsep diri aja gitu. Kalau kita tidak meyakini bahwa diri kita bisa, ya itu bakal memberi dampak yang buruk kepada skill kita. Tapi kalau kita percaya, simpel sebenarnya. Saya beli kayak, aku percaya, aku punya bakat, dan tugasku, PR-ku adalah ya menggali, mencarinya.
Karena potensi itu kan banyak ya, maksudnya kalau mau di bidang apa, ya cari aja gitu. Dan salah satunya saya juga nggak percaya ya, salah satu ini unexpected ya menurut saya. Dan mungkin orang tua saya juga kaget kenapa Bapak sekarang suka membaca, di rumah saya dulu banyak buku, dan udah beda mungkin ya, Bapak yang tidak pernah kenal gitu. Orang tua saya juga kaget kenapa saya juga jadi suka membaca dari yang lain gitu. Skill di media sosial ini, jika kamu punya skill, jika teman-teman punya skill, harus dikolaborasikan dengan media sosial. Jika teman-teman ada skill tapi tidak dikolaborasikan media sosial, jangan mengeluh. Itu artinya kita tidak mau mempublish skill kita. Karena skill ini akan memberi kamu achievement nanti ke depannya. Apapun itu. Misal mungkin kalau teman-teman nanti bakal kerja di perusahaan di online, itu mereka minta sekarang tuh media sosialnya apa aja? Atau mungkin mbaknya seleb, food vlogger, sekarang banyak cara untuk bisa mengasah skill di dunia entertain ya sekarang ya, di dunia entertain tentunya di media sosial banyak kan platform media sosial itu ada TikTok, Instagram, yang ya YouTube juga gitu. Ya gampang, kalau Facebook kayaknya ibu-ibu ya sekarang. Ini yang pentingnya skill dengan media sosial. Kalau teman-teman punya skill tapi tidak mengkolaborasikan dengan media sosial, sangat disayangkan. Wah, apa ini sudah waktunya? Ini sudah waktunya ya? Oke, bentar lagi ya. Soalnya gimana tadi? Jika teman-teman ada skill tapi tidak mengkolaborasikan dengan media sosial, ini sangat disayangkan. Why? Karena sampai detik ini media sosial itu sangat penting bagi kita semua, apapun itu. Teman-teman pernah pengalaman berorganisasi, itu akan juga bernampak. Mungkin teman-teman bisa share di Instagramnya, atau mungkin coba ikut organisasi lain. Sekarang banyaknya organisasi ya, komunitas yang lain, apalagi di Jogja gitu, kota yang sangat banyak komunitas dan diterima sama masyarakat. Dan media sosial ini bagi saya adalah hal yang sangat berpengaruh pada kehidupan saya. Tanpa media sosial, orang tidak bakal tahu skill saya. Tanpa media sosial, orang tidak akan tahu bakat saya di mana. Tanpa media sosial, ya Anda juga tidak mengenal saya bahwa saya memiliki bakat-bakat tertentu dan karya-karya yang sudah saya lalui sebelumnya. Bisa di next slide. Dan ada kata-kata terakhir. Mungkin sudah waktunya ya, karena teman-teman saya sudah mengambil waktu saya harusnya sangat banyak. Jadi saya lebih bersingkat saja. Ini adalah kata-kata menurut Babas. Mana Babas? Oh, saya. Media sosial adalah kendaraan dan kita yang mengemudi. Sampai di sini sampai ya mindsetnya bahwa apapun itu, yang penting dalam kehidupan kita adalah yang penting dari diri Mas Afif, diri Mbak, diri kamu adalah bakat kamu, potensi kamu, skill kamu, apapun itu yang ada dalam diri kamu. Hanya tinggal Mas dan Mbaknya mencari kendaraan yang mana? Mau TikTok kah? Mau Instagram kah? Atau Mbaknya mau Facebook? Bercanda loh ya. Jadi menurut saya ini adalah media sosial adalah kendaraan dan kita yang mengemudi. Dengan secara sadar bahwa kita menguasai media sosial yang lebih bijak harusnya. Jadi saya berharap teman-teman yang ada di sini, saya tanda muka-mukanya, jangan sampai Mas, Mbak viral di Instagram atau TikTok saya pas Mbak gini ya. Saya tidak mau kenal lagi. Ya nggak apa-apa kalau untuk hiburan gitu. Tapi kalau memang ada kepentingan komersial ataupun bisnis lain, ya semoga itu adalah menjadi hal yang lebih baik untuk kita semua gitu. Buktikan bahwa mahasiswa kita itu adalah agent of change. Serius banget ya. Kayaknya yang paling sulit itu adalah agent of change gitu. Jadi ini adalah presentasi saya Basuri Mukti. Jika ada salah dan menyinggung hati teman-teman, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.